Linda, kita sebetulnya punya banyak hal yang overlap, walaupun profesi kita sangat berlainan. Linda di seni, di tari, sementara saya di sains gitu. Tapi kita sebetulnya bisa menemukan sesuatu yang kita bicarakan bareng, yaitu keindahan. Orang jarang bicara tentang keindahan dalam sains, padahal ada banyak tentang alam yang menginspirasi justru karena indahnya. Satu. Kedua, ketika kita merumuskan apapun itu tentang alam, terutama kalau saya di matematik, di fisika, selalu juga terdorong oleh bagaimana tampilan atau rumusan fisikanya itu indah. Kita sebutnya elegan begitu. Nah, Linda sebagai penari, elegance pasti merupakan bagian dari itu semua begitu. Dan saya sendiri lebih banyak mengenal seni sebagai sesuatu yang membuat orang mengingat indah gitu, terinspirasi oleh indah. Seni itu membuat orang terpikir akan sesuatu yang menggerakkan hati, terinspirasi, termotivated, tergerakkan begitu karena indah. Walaupun mungkin untuk sesuatu yang sedih. Lagu yang sedih kan ada gitu ya. Lukisan-lukisan yang sebetulnya menampilkan sesuatu yang tragis ada, tetapi tetap orang bisa menangkap indahnya. Nah, dari Linda sebagai penari, boleh nggak kita dengar tentang perspektif apa itu indah, apa itu elegan, dan seterusnya. Tadi waktu Mbak Nana bilang ada kesamaan antara sains sama di bidang seni, mungkin hasil kita ngobrol-ngobrol sebelum ini ya, ada kemiripan apa? Kita mengulang-ulang hal yang sama. Kita rajin mengulang, disiplin. Jadi kalau buat saya tuh dulu ya latihan gerakan yang saya lihat susah dan kayaknya nggak mungkin gitu. Gurunya kasih contoh terus nggak mungkin bikin gerakan seperti itu. Tapi terus pelan-pelan saya coba, gagal, coba lagi, gagal lagi, coba lagi, diulang-ulang terus ya. Itu akhirnya apa ya? Itu memang melatih kita, tapi sebetulnya secara tidak langsung kita jadi disiplin. Mengulang hal yang sama berulang-ulang ratusan kali bahkan ribuan kali. Saya ingat sekali dulu salah satu guru balet saya selalu bilang kan ada gerakan yang susah tuh ya. Nama gerakannya apa ya? Kalau di bagian final dari sebuah pertunjukan balet atau ada yang namanya gerakan fouette. Tuh, jadi kayak gasing gitu muter. Dan kalau yang namanya prima ballerina itu bisa 32 kali. Nah, itu guru saya bilang untuk bisa sukses di atas panggung 32 kali, kamu harus bisa di ruang latihan ini ratusan kali. Karena begitu kita di atas panggung, dengan lampu, dengan musik, kemudian kita lihat ada penonton, itu kan pasti juga kita jadi apa ya, wah deg-degan, terus juga apa namanya, ya campur aduk lah. Tapi dengan kita punya bekal, berlatih, itu sudah melatih disiplin kita, fokus, tapi juga ada yang namanya muscle memory. Jadi memorinya juga begitu terlatih. Jadi begitu kita di atas panggung, ya itu yang orang lihat hanya seperti magic gitu. Makanya kalau orang terus lihat, wah ada lampu, ada itu yang menciptakan magic di atas panggung. Tapi di balik sulap keindahan itu kerja keras luar biasa. Yang kalau saya dengar cerita dari mbak-mbak semua, itu kan semua di balik penelitian, itu kan kerja keras semua. Wujud akhir yang dilihat oleh penonton hanyalah apa karya tulis ataupun yang dipanggungkan gitu. Jadi di balik itu semua ya kerja keras. Kerja keras. Ya, saya selalu ingat tuh karena waktu kecil saya nonton balet juga. Kok bisa ya muter pirouette gitu?
berhentinya madepnya ke penonton, nggak madepnya ke belakang gitu kan. Betul. Ya itu ada tekniknya. Jadi memang ketika muter harus lihat satu titik, balik lagi ke titik itu, balik lagi ke titik itu. Wow. Linda, saya boleh tanya nggak? Pertama kali kau jatuh cinta pada penari itu kapan? Ya saya tuh beruntung sekali ya. Waktu kecil itu adik saya belum ada. Kami memang tinggal di Jerman waktu itu. Jadi ya ibu saya ya lumayan sibuk lah ngurus anak pertama. Mungkin ibu saya kan ya ini ya banyak akal. Oh, mungkin Linda kecil ini perlu dikasih aktivitas. Jadi umur 3 tahun sama ibu saya dimasukin ke sekolah balet. 3 tahun, bayangin. Terus ya yang saya ingat tuh ya saya seneng ada suara piano, dan kalau di sana apa kursus balet itu musiknya live piano, jadi ada pianisnya. Jadi itu aja udah sesuatu yang di telinga menyenangkan. Terus ada teman-teman lain, terus kita belajar gerakan-gerakan gitu. Jadi ya itu udah bikin saya senang. Tapi ada yang saya ingat sih, kalau sebelum pulang, kalau saya pinter dan rajin, itu nanti dapat coklat pas mau pulang. Jadi oh ya, looking forward juga sih dapat coklatnya itu gitu. Tapi ya udah, ya memang seneng. Tapi kan biasanya anak-anak di kelas ini, les itu, tapi kan kemudian hilang ya. Ini kan nggak 3 tahun belajar balet, but then just stick to that. Itu kenapa? Ya mungkin seneng, mungkin ibu saya juga disiplin. Terus mungkin kalau pulang ke rumah tuh saya di dapur, gitu kan kita tinggal sama keluarga Jerman. Terus nanti itu apa yang sahabatnya ibu saya yang orang Jerman itu di dapur kan mereka masak bareng. Terus nanti si ibu Jerman saya balet-balet di dapur, terus dia kasih tepuan. Jadi kayaknya saya dapat feedback, oh ya oke. Jadi itu kan apa ya, itu lingkungan yang sangat mendukung, menumbuhkan rasa percaya diri. Nah itu sebetulnya yang saya mau cerita juga, sebetulnya kita kalau dari kecil belajar kesenian, apapun itu, apalagi terus kita rajin gitu kan, makin lama makin bisa, itu menumbuhkan rasa percaya diri pada anak-anak. Jadi itu sebetulnya latihan disiplin yang sangat positif. Menjawab nggak ya? Menjawab sekali. Menjawab karena apapun yang mau kita pilih sebagai profesi gitu, orang selalu mikirinnya talent gitu kan, bakatnya apa. Tapi kan ternyata yang seperti Linda bilang, kerja keras, konsistensi, dan juga komitmen ya terhadap saya mau tampil yang bagus, nggak sekedar tampil. Untuk commit ke itu kan semua apapun yang kita pilih, kita pasti mau memberikan yang terbaik gitu ya. Betul. Ya saya ingat banget. Guru balet saya Ibu Farida Utoyo. Itu dulu sambil dandanin saya, kan kita mau naik panggung, beliau yang dandanin saya. Terus dia cerita, Linda, bakat itu cukup 40%. 60% kerja keras. Nah, Ibu Farida kan lulusan dari Bolshoi zaman itu ya di Rusia. Terus dia bilang, tahu nggak, pekerjaan sebagai penari balet itu nomor 2 kerja kerasnya setelah pekerja tambang. Jadi buat anak kecil seperti saya kan kita bisa membayangkan, oh pekerja tambang itu kan secara fisik capek gitu. Wah, berarti penari balet juga capek. Dan ya memang betul, memang latihan fisiknya melelahkan. Tapi kan karena terus ada musik, terus ada apa ya, ada keharmonisan gerak, itu semua jadi bikin hati senang. Walaupun salah diulang lagi gitu. Tapi ya itu bagian dari pembelajaran. Linda, apa peran penonton untuk motivasi? Karena nggak semua profesi juga ada penonton ya kan ya. Nah, untuk Linda justru penonton itu bagian yang penting dari profesi. Betul nggak kalau saya bilang gitu? Gimana? Ya pastilah ada penari yang menari untuk dirinya sendiri. Saya punya teman baik yang menari, kalau dia lagi capek sekali, dia lagi suntuk banget, dia nari. Nari Jawa di tempat yang sangat hening, dia nari. Dan dia bilang itu seperti meditasi. Tapi ada juga yang menari untuk
untuk apa namanya, untuk performance kan, untuk ditonton gitu. Mungkin Linda bisa komentar, nari sendiri nggak? Linda nari nggak untuk diri sendiri dan nari juga untuk penonton? Enggak, saya itu ya, menari memang karena senang. Dan kalau kita di atas panggung dengan lampu itu kita sebetulnya nggak terlalu bisa lihat penonton. Nah, jadi buat saya sebetulnya lebih mudah menari di atas panggung karena betul-betul kita fokus pada tariannya, ya larutlah dalam segala emosi dan fisikalitas gerakan yang menantang itu. Seringkali saya baru sadar ada penonton ketika tarian usai, ada penonton bertepuk tangan. Gitu. Itu baru sadar. Jadi kayak trance gitu ya. Bisa. Soalnya waktu kecil saya inget tuh, nanti kalau ada acara kumpul keluarga, terus, ayo Linda nari dong. Aduh, saya merasa paling, aduh nggak mau, karena kalau kumpul keluarga kan kita bisa lihat. Sementara kalau kita di panggung, kita ada jarak, gitu kan. Gitu. Nah, sebetulnya ketika saya udah mulai dewasa dan menjalankan profesi sebagai penari, akhirnya salah satu hal yang membuat saya ingin mengundurkan diri sebagai penari karena saya sadar, oh kok saya egois sekali ya. Saya tuh nari itu saya seneng diri saya sendiri. Jadi buat apa? Saya tidak membantu orang lain menurut saya. Jadi maka saya pikir, terlalu egois saya menari. Rasanya saya mesti berhenti deh. Ada begitu, tapi ada juga istilah begini. Apa sih katanya? Quit while you're on top. Nah, waktu itu saya juga pikir, aduh, mumpung saya pinggangnya belum sakit, lututnya belum sakit, sebaiknya seperti atlet lah, berhenti pas kondisi lagi bagus. Gitu. Jadi ya tetap egois kan. Enggak sih. Enggak dong. Momen apa yang paling berkesan dalam karir sebagai penari? Banyak banget ya. Banyak banget. Just pick one. Ya, salah satu waktu itu kita main di Eropa Timur. Mungkin di daerah Polandia ya. Kita main di sebuah gedung pertunjukan yang kuno, tapi kecil gitu. Terus itu pertama kali setelah selesai, terus penonton tepuk tangan. Itu penonton tidak berhenti tepuk tangan dan berdiri 20 menit. Wow. Itu kan kayak energi ya. Habis itu kita kan silam, kita ke balik panggung terus ke ruang ganti pakaian. Itu mereka menyerbu kami di ruangan tuh. Terus saya baru kepikir, oh ini tuh rasanya jadi bintang rock. Penyanyi rockstar itu ya. Kayak begitu gitu. Maksudnya itu satu hal ya, itu interaksi terus kita langsung dapat feedback gitu. Ya begitu banyak pengalaman indah. Tahu Alhambra ya, yang di Spanyol? Iya. Saya pernah Pernah di sana. pertunjukan di sana di tengah hutan pinus itu. Generalife. Udara terbuka, ya Generalife. Udara terbuka, kita mesti tunggu matahari terbenam supaya lampunya bisa nyala ya. Jadi kita baru pertunjukan jam 9 malam. Itu juga ya karena kita di bawah alam, terus ya Tempat bersejarah. betul. Terus all the spirits came down and also Ya, watching the show. tambah istimewa lah semuanya. Luar biasa. Ya, saya beruntung banget lah. Tapi Linda kemudian memutuskan untuk berhenti. Lalu panggilan lanjutnya apa? Gini, Bu Mel, hari pertama saya berhasil mewujudkan cita-cita saya sebagai penari profesional di New York, itu saya ketemu dengan manajer Elisa Monte Dance Company tempat saya bekerja. Beliau kasih saya 2 lembar kertas padat. Terus isinya jadwal pertunjukan keliling kami 2 tahun ke depan. Wow. Ke Prancis, kemana. Terus, ini sampai 2 tahun ke depan. Masih ini kami begitu tercengang gitu. Terus dia kayak,
ya iyalah kita bikin perencanaan jauh ke depan. Terus saya, kamu dulu belajar apa? Sekolahnya di mana bisa bikin kayak begini? Ini kalau Indonesia punya kayak orang-orang seperti Anda, wah Indonesia akan maju sekali. Terus dia bilang, oh ya saya ambil arts management. Jadi hari pertama saya bekerja sebagai penari, saya punya cita-cita baru. Saya mau belajar manajemen seni. Such vision ya. Ya beruntung Visionnya luar banget. biasa. Jadi setelah berkeliling 2 tahun itu, Saya kerja lebih dari 4 tahun sih dengan si Elisa Monte, dan ya udah terus saya pikir oke, kayaknya udah waktunya saya memang cita-cita mau kembali ke Indonesia supaya bisa ikutlah apa namanya membangun. ya memajukan seni pertunjukan. Jadi ya saya ambil manajemen seni pertunjukan di Columbia. Wow, berapa tahun tuh? Nah, itu kan program S2, sementara saya kan belum punya S1, jadi saya kebut dulu, ambil S1 dulu di bidang tari, terus baru ambil S2-nya di manajemen seni. Oh, jadi ngambil S1 dulu. Ya, kan nggak bisa loncat. Iya, iya. Karena saya kan emang kebalik ya, Iya. apa sekolah Kerja nari, dulu. terus kerja, terus baru kuliah. Nice. Mm-mm. Ini pembelajaran yang tidak pernah berhenti, Betul, Mbak Linda. persis. Ya. Ya, dan Indonesia beruntung. Ada orang yang mau memulai itu Pulang. dan mau pulang kan setelah itu. Dan Artinya pulang. melihat adanya kebutuhan di sektor seni yang bukan harus pekerjaan seniman itu sendiri kan ya. Senimannya berkarya, perform, tapi harus ada yang memanage. Ya. Jadi interface antara seniman itu dengan penonton, seniman dengan pendukung, apakah Ya. itu pendana, Betul. pemerintah, dan lain sebagainya kan. Jadi terima kasih banyak Linda untuk Sekarang Linda jadi di mana pioneer. penutup? Sekarang institusi yang Linda bangun. Saya aktif di Yayasan Kelola dan juga di Koalisi Seni. Ya, masih ada benang merahnya, masih terus belajar, berlatih, rajin nulis proposal, rajin Itu nulis dia. laporan, ya Sama seperti aja mbak-mbak ya, sama semua kayak gitu. kita aja. Satu hal yang ingin saya tanya. Saya melihat persahabatan Linda sama Mbak Nana ini kan it's like apa ya? Khusus. Ya, Special. very special gitu. Sebetulnya apa yang menyebabkan seorang pekerja seni dan seorang astronom bisa menemukan persamaan dan ketemu gitu? Good Gimana? question. Mbak Nana ini kan sebetulnya seniman luar biasa. Seniman, dia seniman. Di balik Mbak Nana, seorang astronom adalah seni. Ada seni. Nanti kita gali. Setelah ini. Nanti kita gali. Oke. Terima Terima kasih. Terima Terima kasih. kasih. Terima kasih Linda.